Kita mulai untuk pertemuan malam ini, yaitu pertemuan ke-14 di akuntansi volume 7. Materi kita untuk pertemuan malam ini yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Untuk materi ayat jurnal penyesuaian itu kita bagi menjadi 3 sesi pertemuan karena pembahasan ayat jurnal penyesuaian cukup panjang. Untuk malam ini kita masuk ke part 1, ayat jurnal penyesuaian part pertama. Sebelumnya ada yang sudah tahu ayat jurnal penyesuaian itu apa? Ada yang sudah tahu nggak? Ada yang sudah mengerjakan? Pernah? Atau belum pernah sama sekali? Udah ada yang pernah ngerjain belum? Pernah, tapi masih belum fix paham, Kak. Belum fix paham. Berarti setidaknya udah ketemu lah ya sama bentuk jurnalnya. Iya. Baik, saya akan jelaskan malam ini. Boleh silakan on cam ya, teman-teman. Supaya kelihatan. Coba. Saya panggil satu-satu. Hani, Iqbal, Nadia, dan lain-lain. Tolong on cam ya. Saya tunggu sampai teman-teman on cam. Nah, supaya terlihat gitu. Risma, Priyo, silakan on cam, Dek. Oke. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai apa itu jurnal penyesuaian, ya. Priyo bisa tolong bacakan pengertian ayat jurnal penyesuaian? Silakan, 2 pengertian ini ya. Pengertian ayat jurnal penyesuaian. Menurut Warren Davis, ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang memutakhirkan atau penyesuaian akun pada akhir periode akuntansi. Dan menurut Profesor Dr. Zaki Baridwan, ayat jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian akun yang timbul karena digunakannya dasar waktu atau accrual basis di dalam akuntansi. Baik, terima kasih. Nah, kita bahas dulu clue-clue yang ada di pengertian ini. Yang pertama, menurut Warren, ayat jurnal penyesuaian itu merupakan ayat jurnal yang memutakhirkan atau penyesuaian akun pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian menurut Dr. Zaki Baridwan adalah proses penyesuaian akun yang timbul karena digunakannya dasar waktu atau accrual basis di dalam akuntansi. Nah, di sini ada beberapa clue yang harus kita pecahkan. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian itu adalah memutakhirkan. Memutakhirkan itu artinya adalah kita mencari saldo sebenarnya dari saldo-saldo akrual yang ada di laporan keuangan kita atau yang ada pada akun-akun akrual yang kita gunakan. Kemudian, yang kedua, penyesuaian itu merupakan penyesuaian akun. Jadi maksudnya penyesuaian itu suatu saldo akun yang ada di neraca saldo ketika kita menggunakan basis akrual itu pasti ada yang harus disesuaikan atau ada saldo yang belum sebenarnya. Jadi bukan saldo sebenarnya. Artinya kita harus mencari saldo-saldo yang bisa kita gunakan atau saldo yang akan kita gunakan dalam pelaporan keuangan. Nah, saldo apa aja? Gitu kan. Saldonya saldo-saldo akrual. Kita akan bedah nih. Apa aja sih akun akrual yang harus kita sesuaikan?
Oke. Selanjutnya. Kenapa perlu penyesuaian? Karena ada beberapa transaksi yang belum dicatat selama periode tahun buku yang bersangkutan. Sehingga pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Jadi kalau misalkan kita menggunakan cash basis, itu nggak perlu ada penyesuaian. Tapi kalau menggunakan accrual basis itu wajib menyesuaikan akun. Yang pertama, pos yang pertama dalam jurnal penyesuaian yaitu beban dibayar di muka. Dalam akun beban dibayar di muka ini, kita harus mengetahui dulu maksud dari beban dibayar di muka itu apa. Beban dibayar di muka itu adalah pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan atau dicatat pada pembukuan, namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Nah, jadi pada intinya, beban dibayar di muka itu ketika perusahaan membayar suatu barang atau jasa untuk lebih dari satu periode akuntansi. Ketika kita membayar kosan 2 bulan, itu harus pakai akun beban dibayar di muka. Kalau cuma bayar kosan sebulan, itu langsung diakui sebagai beban. Karena kita mencatat jurnal itu setiap akhir periode akuntansi. Pengeluaran-pengeluaran yang mungkin awalnya dicatat sebesar ke debit akun aset. Nah, akun aset itu maksudnya adalah akun beban dibayar di muka. Jadi kita mencatat aset terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengakui bebannya. Nah, sebagai contoh, ketika kita membayar asuransi dibayar di muka dan membayar bunga dibayar di muka. Dua pembayaran ini, kita bukan melakukan pembayaran hanya untuk satu periode akuntansi atau bukan hanya 1 bulan saja. Ketika Prio misalkan, Prio membayar asuransi untuk 1 tahun. Artinya, di dalam jurnal umum, wajib mengakui dulu penambahan aset berupa asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu adalah akun aset, asetnya aset lancar. Nah, apa nanti hubungannya dengan jurnal penyesuaian? Ketika kita membayar 1 tahun, kemudian kita mengakui adanya penambahan beban dibayar di muka di sebelah debit, maka di sebelah kreditnya itu kan di jurnal umum harus diakui dulu pengurangan kasnya. Nah, pada pembayaran tersebut, ketika dibayar di awal, kita tidak menerima timbal balik atas apa yang kita bayar itu dalam satu waktu yang sama. Jadi ada perbedaan waktu di situ. Pada saat pembayaran dan pada saat penerimaan timbal balik tersebut. Nah, misalkan kita sudah bayar kosan 1 tahun, kemudian yang dipakai 3 bulan. Maka yang harus kita cari adalah bisa pendekatan aset ke beban atau beban ke aset. Nah, kita lihat contohnya di sini. Saya buka Excel dulu sebentar supaya lebih jelas ya. Jadi ada 2 jurnal yang kita gunakan itu. Ada 2 metode penjurnalan dalam menjurnal beban dibayar di muka. Kita catat dulu di sini untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Untuk contoh soal di sini misalkan. Hana membayar kos untuk 1 tahun dengan nominal
12 juta. Ini adalah soal jurnal umumnya. Berarti jurnal umumnya ketika kita melakukan transaksi ini adalah sebagai berikut. Jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umumnya yang pertama kita harus bisa mengakui dulu ini. Beban dibayar di muka. Ini untuk posisi yang pertama ya. Ketika kita mengakui mengakui asetnya terlebih dahulu. Di sini judulnya jurnal umum mengakui penambahan aset lancar. Nah, penambahan aset lancar di sini adalah beban dibayar di muka. Berarti ketika kita membayar sewa kos untuk 1 tahun, artinya Hana akan menjurnal dengan akun kos atau sewa kos dibayar di muka. Karena ini yang paling familiar dengan mahasiswa ya, kosan. Kemudian di kreditnya adalah kas. Nominalnya yaitu 12 juta. Ini ketika kita menggunakan metode yang pertama, kita akan mengakui penambahan aset lancaran terlebih dahulu. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, soal AJP-nya, kita akan mengakui bebannya. Mengakui beban. Soalnya seperti ini. Kos yang telah ditempati adalah 3 bulan. Nah, di sini kan tidak ada keterangan nominal uang. Artinya kita harus mencari nominal yang sudah menjadi beban. Di sini jurnalnya ayat jurnal penyesuaian mengakui akun beban bertambah. Di debitnya adalah beban sewa kos. Di kreditnya sewa kos dibayar di muka. Nominalnya adalah senilai yang sudah ditempati. Dari 12 bulan yang dibayar, yang sudah ditempati 3 bulan. Artinya kita harus mencari nominalnya. 12 juta dibagi 12 adalah 1 juta. 1 juta per bulan dikalikan 3 bulan yang sudah ditempati. Artinya yang sudah menjadi beban di sini adalah 3 juta. Di sini juga sama di kreditnya. Ini untuk metode yang pertama. Kasih tanda dulu. Ini ya. Kemudian metode yang kedua. Di metode yang kedua, seperti ini. Kita akan mengakui penambahan bebannya terlebih dahulu di jurnal umum. Di sini soalnya sama, Hana membayar kos untuk 1 tahun dengan nominal 12 juta. Cuman yang berbeda adalah jurnalnya. Yang pertama kita harus mengakui beban. Mengakui beban bertambah pada pencatatan jurnal umum. Jurnalnya adalah beban sewa kos. Di kreditnya adalah kas. Nah, yang dibayarkan senilai 12 juta. Di kreditnya juga sama.
Kemudian untuk AJP-nya, kita harus mengakui aset yang berkurang. Nah, di sini aset lancar, AJP untuk mengakui aset. Aset lancar di debit. Nah, sekarang kalau tadi kita mengakui yang sudah menjadi beban. Tapi kalau sekarang dengan soal yang sama, kos yang telah ditempatinya 3 bulan, kita harus mengakui aset yang belum dipakainya, yaitu senilai 9 juta. Tapi harus memakai akun sewa. Kos dibayar di muka. Di kreditnya, kita harus mengurangi beban yang berkurang. Beban sewa. Nah, karena kita mengakui penambahannya dulu di jurnal umum. Jadi kita harus mengurangi bebannya. Kelihatan nggak perbedaannya? Kelihatan nggak perbedaannya? Halo? Kak mau tanya, Boleh. itu tuh ya? Siapa ini yang bertanya? Rio. Prio. Itu tuh dua cara kan, maksudnya boleh pilih salah satu gitu kan, yang mau dicatat yang mana? Pakai Betul, cara yang boleh mana? pilih salah satu. Oh iya, makasih Kak. Nah, jadi ada prasyaratnya. Ketika kita mau mengakui beban di jurnal penyesuaian, berarti pada saat menggunakan jurnal umum harus pakai ini. Kalau mau mengakui beban yang bertambah. Tapi kalau kita mau mengakui beban yang berkurang pada saat melakukan jurnal penyesuaian, kita harus mengakui bebannya dulu yang bertambah pada saat jurnal umum. Seperti itu. Nah, pada intinya, kalau ini, metode yang pertama, kita akan mencatat yang sudah dipakai di sini ya catatannya. Mencatat atau AJP. AJP mencatat yang telah terpakai. Kalau di sini, di metode yang kedua, AJP mencatat yang belum terpakai. Jadi di sini kan yang sudah terpakai 3 juta. Kalau di sini, di metode yang kedua, yang belum terpakai senilai 9 juta. Dari yang telah dipakai 3 bulan. Artinya yang belum terpakai adalah 9 bulan. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Kak, itu nanti yang di Excel di-share juga ya? Ya, siap. Nanti saya share juga. Ada yang mau ditanyain yang lain? Sebelum masuk ke materi selanjutnya? Ada nggak? Paham? Coba saya mau dengar suaranya. Jihan, mana Jihan? Iya, Kak. Jihan paham? Paham, Kak. Jihan masih sakit? Masih bindeng suaranya. Aduh, cepat sembuh ya. Amin, makasih, Kak. Coba Nadia. Paham, Kak. Ariel? Cukup paham, Kak. Cukup paham. Yang lain coba, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Paham semuanya? Untuk materi yang pertama ini? Raffi? Paham, Kak. Paham. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke poin kedua di sini. Di part 1. Di AJP ini ada beberapa yang harus kita bahas. Tadi yang pertama terkait beban dibayar di muka ya. Saya kasih tanda dulu. Yang kedua berkaitan dengan pendapatan diterima di muka. Nah, di sini ya, untuk pendapatan diterima di muka sama ada 2 metode pencatatan jurnalnya. Yang pertama kita mengakui yang sudah menjadi pendapatan, yang kedua kita mengakuinya yang belum menjadi pendapatan. Saya tulis lagi di sini. Pendapatan
terima di muka. Sama ya, posisinya Hana. Kalau tadi Hana sebagai yang bayar kos, kalau sekarang Hana sebagai ibu kos. Berarti Hana menerima uang sewa kosan, uang sewa kos dari mahasiswa untuk 1 tahun senilai 12 juta. Nah, maka jurnal umum yang pertama akan kita catat adalah adanya JU. Saya singkat ya, JU ya. JU. Adanya penambahan kas dan penambahan pendapatan diterima di muka. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pendapatan diterima di muka itu adalah akun utang atau akun kewajiban. Bukan termasuk kelompok pendapatan, tapi masuk ke kelompok utang. Karena apa? Karena ibu kos sudah menerima uang dan mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kosnya terhadap mahasiswa tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita jurnal dulu di sini. Untuk jurnal yang pertama, jurnal umum yang pertama, ketika terjadi transaksi, maka kas bertambah senilai 12 juta, kasnya si Ibu Hana tuh. Kemudian, di kreditnya juga sama, kewajibannya bertambah di akun pendapatan diterima di muka. Nah, selanjutnya, di sini di AJP, kos sama soalnya dengan yang di atas, yang sudah dipakainya 3 bulan. Kos yang telah ditempati selama 3 bulan oleh mahasiswa itu. Maka AJP-nya untuk metode yang pertama, AJP yang pertama, kita harus mengakui si pendapatan diterima di muka itu berkurang dan dikonversi menjadi pendapatan. Nih, saya tulis dulu di muka. Kemudian di kreditnya adalah pendapatan sewa kos ya, boleh dirubah. Pendapatan sewa kos. Kemudian di sini juga sama pendapatan sewa kos. Oke. Tadi yang sudah digunakan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Berarti nominalnya berapa kalau 3 bulan? 3 juta. 3 juta. Nah, untuk yang pertama kita akan mengakui berkurangnya pendapatan sewa kos diterima di muka atau kewajiban kita karena kosannya sudah ditempati selama 3 bulan. Kemudian dikonversi kepada pendapatan sewa. Nah, artinya yang sudah diakui menjadi pendapatan itu baru 3 bulan. Yang 9 bulannya gimana, Kak? Uangnya kan sudah diterima, apakah boleh diakui sebagai pendapatan? Kalau secara makna boleh, tapi kalau secara pencatatan akuntansi itu nggak boleh. Berarti artinya antara penerimaan uang dengan pemberian jasa atau timbal balik atas apa yang dibayar itu harus diakuinya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan yang sudah terrealisasi. Nah, ini untuk jurnal yang pertama, tadi kasnya bertambah, jurnal umumnya pendapatan sewa kos diterima di mukanya bertambah. Ketika ada direalisasikannya penempatan kosan selama 3 bulan, artinya di situ ada kosan yang terpakai selama 3 bulan. Nah, kita di sini mengakui yang sudah dipakai. Berarti ketika kita mengakui yang sudah dipakainya, nominal uangnya adalah 3 juta.
seperti ini. Ini pakai keterangan yang telah dipakai. Ini metode yang pertama untuk pendapatan diterima di muka. Seperti ini ya. Sebentar. Supaya nanti bisa dibaca lagi. Nah, sekarang metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, sama. Kita akan mengakui pendapatan yang belum dipakainya. Atau kosan yang belum terpakainya. Sama seperti halnya beban. Cuman bedanya adalah kita kalau di beban, berarti pihaknya yang membayar. Kalau di pendapatan diterima di muka, berarti kita yang menerima uangnya. Nah, sekarang perbedaannya ada di sini, di jurnal. Untuk di jurnal umumnya, sama, di debitnya kita mengakui kasnya terlebih dahulu, di debit. Tapi yang berbedanya adalah di sebelah kreditnya. Kita harus mengakui pendapatan sewanya terlebih dahulu, bukan pendapatan diterima di muka. Nominalnya senilai 12 juta. Sama 12 juta. Ini juga sama 12 juta. Di AJP-nya, kita harus mengakui yang telah terpakai atau terrealisasi. Maka jurnalnya adalah adanya pengurangan pendapatan sewa di sebelah debit. Berarti debitnya pendapatan sewa kos. Ini juga sama pendapatan sewa kos. Di kreditnya adalah sewa kos diterima di muka. Jurnalnya untuk yang AJP ini nominalnya berarti yang belum terpakai senilai 9 juta. Nah, ini dua jurnal boleh dipakai. Salah satu. Tidak boleh dua-duanya. Tergantung nanti mau pakai metode yang mana, yang pertama atau yang kedua. Cuman hati-hati ketika kita mau mengakui pendapatan di jurnal penyesuaian, artinya jurnal umumnya harus seperti ini. Kalau kita mau mengakui pendapatan atau sewa kos diterima di muka yang belum terpakai, artinya kita harus menjurnal dulu sebagai kas dan pendapatan sewa kos. Kita harus mengakui pendapatan sewa kosnya dulu yang bertambah. Coba nih, saya besarin ya biar kelihatan. Ini yang belum. Ini yang telah atau kalau ini yang belum. Yang belum, kebalik ya, yang belum terrealisasi. Coba dibedain dulu. Kira-kira di sini hal apa yang paling signifikan perbedaannya? Coba. Ada yang tahu? Kalau ditempati semua. Apa, Dek? Boleh tanya, Kak? Boleh. Berarti kalau di jurnal penyesuaian itu nominal yang belum terpakai ya, maksudnya yang belum terrealisasi gitu. Bisa dua, bisa yang sudah terpakai dan yang belum terpakai. Jadi, kalau kita mau menjurnal yang belum terpakai,
Artinya harus menggunakan metode yang kedua untuk di beban. Ini untuk beban ya, metode yang kedua ya. Ini jurnalnya. Baik itu dari jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Begitupun dengan yang pendapatan diterima di muka. Kalau kita mau mengakui yang telah dipakai, berarti pakai metode yang pertama. Kalau kita mau mengakui di AJP-nya yang belum terpakai atau belum terrealisasi, berarti pakai jurnal umum dan AJP yang kedua ini. Biar lebih jelas kayak gini nih, metode 1. Bentar ya, saya kasih dulu ini tanda. Ini metode 1. Metode 1 berarti metode mengakui beban atau pendapatan yang telah terrealisasi. Nah, ini saya cut. Saya pindahkan ke sini. Kalau ini yang belum. Yang belum terrealisasi. Begitupun sama dengan yang pendapatannya. Ini ya, biar kelihatan bedanya. Sini. Saya delete. Kalau metode yang pertama, mengakui beban atau pendapatan yang telah terrealisasi. Kalau metode yang kedua, ini jurnalnya, mengakui beban atau pendapatan yang belum terrealisasi. Jadi nanti bisa ditelang lagi. Ini perbedaannya dari segi jurnalnya aja. Boleh, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Boleh. kalau bikin jurnal umum harus bikin jurnal penyesuaian juga ya? Kalau kita menggunakan basis akrual, ketika kita menggunakan basis akrual dan sifatnya itu pembayaran lebih dari 1 periode akuntansi, itu wajib ada jurnal penyesuaian. Pada intinya, setiap ada pembayaran atau penerimaan pendapatan yang lebih dari 1 bulan, tapi kita belum memberikan atau menerima imbalan atas apa yang kita bayar, itu wajib disesuaikan. Kalau di beban berarti kita bayar lebih dari 1 bulan, kemudian kita belum mendapatkan imbalan dari apa yang kita bayar. Itu harus ada penyesuaiannya. Kemudian kalau dari segi pendapatan, ketika kita menerima uang di muka, ya, lebih dari 1 bulan, artinya itu harus ada penyesuaiannya juga. Seperti itu, Jihan. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Oke, ada lagi? Yang lain? Sebelum lanjut? Sudah cukup? Kalau cukup, bilang cukup. Cukup Kak. Cukup. Oke, kita lanjut ke Ya, cukup, Kak. slide selanjutnya ya. Di part pertama ini, ada materi selanjutnya, yaitu mengenai pos yang kedua, yaitu akun akrual. Yang mana akun akrual itu ada pendapatan akrual dan beban akrual. Maksudnya, akun beban akrual itu adalah pos akun beban yang telah terjadi tapi belum dicatat. Kemudian pendapatan juga sama. Pendapatannya sudah dihasilkan tetapi belum dicatat. Nah, jurnalnya seperti ini. Ini untuk beban akrual.
ketika kita mengakui beban akrual di jurnal umum. Langsung saja ke soal ya, contoh soal. Di sini saya kasih contoh soal untuk beban akrual. Beban akrual. Contoh soal beban akrual. Jihan misalkan di sini mempunyai utang beban atas gaji karyawan untuk bulan sebelumnya. Nah, sedangkan kita lagi nyatet bulan berjalan. Senilai, lupa nilainya. Senilai 5 juta. Berarti jurnalnya adalah beban gaji, di kreditnya utang gaji. Kalau ini mudah sih, mudah aja. Kalau ini. Nggak sulit-sulit banget. Ini langsung beban pada utang. Gitu. Berarti 5 juta. Di kreditnya juga sama 5 juta. Ini untuk contoh soal beban akrual. Kalau untuk pendapatan akrual, contohnya, misalkan Prio telah menyelesaikan jasa apa ya? Jasa bengkel misalkan. Bengkel mobil kepada Raffi ya, tertanggal, tanggalnya nggak usah lah. Misalkan kita sedang mencatat bulan ini pada intinya gitu ya. Pada Raffi, tetapi belum dicatat senilai 2 juta. Maka jurnalnya di sini adalah kita harus mengakui piutang. Piutang jasa atau piutang usaha. Di kreditnya adalah pendapatan jasa atau usaha. Senilai 2 juta. Ini untuk beban akrual, ini untuk contoh pendapatan akrual. Ini mudah, jurnalnya bakalan terus seperti ini, nggak akan berubah-ubah. Ini juga sama, bakalan terus seperti ini, nggak akan berubah-ubah. Setiap ada soal mengenai pendapatan atau beban akrual, jurnalnya pasti seperti ini. Nah, nanti korelasinya adalah ketika ada beban atau piutang yang belum tercatat, maka di jurnal umum jurnalnya harus di jurnal penyesuaian maka jurnalnya harus seperti ini. Pada intinya, jurnal penyesuaian itu yang pertama, untuk mencatat beban yang belum tercatat. Kemudian yang kedua, untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima, tapi belum dicatat ke laporan keuangan. Artinya itu harus dicatat, harus diakui adanya transaksi itu. Kemudian yang ketiga tadi ada beban yang dibayar di muka. Yang keempat untuk pendapatan yang diterima di muka. Itu harus ada penyesuaiannya, harus ada. Nah, ini untuk AJP yang part pertama lumayan banyak ya. Nanti ada part 2 sama part 3-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu materi untuk pertemuan malam ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk jurnal penyesuaian dari mulai beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban akrual sama pendapatan akrual. Cung. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan tidak?
Coba. Cukup, Kak. Cukup. Coba saya tanya lagi ya, satu-satu. Prio. Misalkan Prio di sini. Prio itu mempunyai asuransi yang masih harus dibayar. Berarti itu masuknya beban akrual atau pendapatan akrual atau pendapatan terima di muka atau beban? Beban dibayar di muka. Ketika Prio mempunyai asuransi yang masih harus dibayar. Artinya jurnalnya adalah beban asuransi pada utang asuransi. Misalkan, berarti ini masuk kemana? Beban akrual atau pendapatan akrual atau yang kedua di atas? Beban Beban akrual. akrual. Beban akrual, betul. Nah, sedangkan saya kasih contoh lagi. Misalkan, Raffi di sini telah menyelesaikan jasa konsultan akuntansi kepada kliennya senilai 10 juta. Kemudian belum dicatat. Itu masuknya beban akrual atau pendapatan akrual? Masuknya ke Pendapatan akrual. pendapatan akrual. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Misalkan, siapa yang Nadia? Nadia di sini membayar iklan untuk 1 tahun. Itu masuknya kemana? Masuknya kemana? Nadia membayar iklan untuk 1 tahun. Coba dari keempat ini, masuknya kemana ya kira-kira? Beban dibayar di muka. Oke, mantap. Yakin? Yakin. Oke, betul ya. Sekarang, misalkan, siapa ya? Hani menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan. Itu masuknya kemana? Pendapatan diterima di muka. Oke, sip, mantap. Berarti udah paham ya? Jadi, ketika kita memahami transaksi nantinya, artinya kita harus sudah tahu mapping jurnalnya kemana. Ini jurnalnya nggak akan berubah-ubah, pasti seperti ini terus. Kalau untuk jurnal penyesuaian. Beda halnya jurnal umum. Kalau jurnal umum kan lebih fleksibel, kita hubungannya dengan transaksi. Kalau transaksi itu kan luas. Tapi kalau jurnal penyesuaian hanya itu-itu aja yang akan disesuaikan di basis akrual. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan dan dirasa cukup, berarti untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di hari Minggu untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti mau latihan atau tidak untuk jurnal penyesuaian ya enggak. Nanti jurnal penyesuaian itu akan latihan setelah part 3. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi sebelum ke latihan selanjutnya, ya. Karena biar selesai dulu pembahasan AJP-nya, kemudian baru latihan. Itu aja dulu paling. Kalau tidak lagi yang ditanyakan, berarti saya cukupkan sekian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya ya. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman.